Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Dan sampai saat ini, kami ada lagi, semua itu karena kemurahan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kami rindu untuk menerima hikmat yang daripada-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, dan berbicaralah, kami siap untuk menerima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga tertulis, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak berkata kepada adiknya, "Jangan nakal, kalau kamu nakal, ayah akan membencimu." Perkataan itu terdengar oleh ayahnya, dan ayahnya memanggil kedua anaknya itu. Ia berkata kepada mereka, "Nakal atau tidak nakal, tidak akan membuat ayah membenci kalian. Ayah akan tetap mengasihi kalian. Tapi ada dua hal yang terjadi dengan hatiku. Kalau kalian baik, maka ayah akan mengasihi dengan hati yang bahagia. Tapi kalau kalian nakal, maka ayah akan mengasihi kalian dengan hati yang berduka." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini firman Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih Tuhan kepada kita umatnya adalah kasih yang kekal dan tidak berkesudahan. Kasihnya tidak bersyarat dan tidak terbatas. Namun demikian saudara, kasih Tuhan yang tidak berubah itu bukan berarti bahwa kita bebas berbuat hal-hal yang berlawanan dengan kehendaknya. Terus-menerus hidup dalam dosa tidak akan mengubah kasih Allah kepada kita. Namun kita perlu sadar saudara, bahwa hidup dalam dosa mendukakan hati Tuhan. Dan hidup dalam dosa membuat kita terpisah darinya. Karena dengan kesadaran sendiri, kita memilih untuk menjauh dari kasih Allah. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam kisah itu, saudara, digambarkan bagaimana bapa dari anak yang hilang itu menanti-nantikan kembalinya sang anak. Hati sang bapa bersuka cita dan bergembira ketika anaknya yang hilang telah ditemukan kembali. Selama kepergian anaknya itu, hatinya berduka dan merindukan anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah hati Tuhan kepada kita. Ia mengasihi kita dengan sukacita bila kita ada dalam firman-Nya. Namun Tuhan menjadi berduka apabila kita hidup dalam dosa. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, jangan kita biarkan berduka, saudara. Roh Kudus itu adalah Tuhan, Allah sendiri, yang berdiam di dalam kita. Mendukakan Roh Kudus sama artinya dengan mendukakan Tuhan. Tuhan itu lemah lembut dan panjang sabar. Ia tidak memaksa kita untuk taat, tapi Ia mau agar ketaatan kita itu lahir dari hati yang murni, tulus dan mengasihi Dia. Seorang anak yang mengasihi ayah dan ibunya tidak akan berbuat nakal.
Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kita akan taat kepada firman-Nya. Kasih Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Namun demikian, jangan kita sepelekan kasih Tuhan. Jangan kita sia-siakan kasih-Nya kepada kita. Dan jangan kita mendukakan hati Tuhan. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah mengubah kasih-Mu. Kasih-Mu tidak bersyarat ya Tuhan. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Meskipun kami seringkali menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami yang seringkali mendukakan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, baharuilah hati kami. Kami rindu dan kami mau untuk mengasihi Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami rindu agar hidup kami ini ya Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami membuat Engkau berduka. Roh Kudus, tolong kami, ingatkan kami selalu, dan kuatkan kami, supaya dalam hidup ini kami tetap kuat dalam iman, dan kami tetap setia dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, hari yang penuh dengan sukacita dan berkat. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Bapa di sepanjang hari ini. Biarlah seluruh hidup kami dan keberadaan kami menjadi suatu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.